Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Ria Maharani, SPDI MPDI, selaku dosen pembimbing atau dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum PAI semester 6 PAI pagi, dan yang kami banggakan teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami, yaitu yang berjudul evaluasi kurikulum, yang dimana kelompok kami ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Ahmad Indra Daulay, Asep Hidayat, dan saya Haris Ahmad Nur Hadi. Tanpa memperpanjang muqaddimah, marilah kita masuki tentang materi yaitu materi pertama mengenai pengertian evaluasi kurikulum. Pengertian. Menurut pengertian bahasa, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, yang berarti penilaian atau penaksiran. Menurut Stafelbeam, mendefinisikan evaluasi sebagai the process of delineating, updating, and providing useful information for judging decision alternatives. Atau yang dapat diartikan, evaluasi merupakan proses untuk menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Menurut Jemari Mardapi, evaluasi adalah salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas serta kinerja atau produktivitas suatu satuan lembaga dalam melaksanakan suatu program. Adapun pendapat lain seperti Miller yang mengatakan bahwasanya evaluasi adalah penilaian kualitatif yang menggunakan hasil pengukuran dari tes dan informasi penilaian untuk menentukan nilai. Jadi, secara umum, kalau dapat kita ambil dari pengertian beberapa ahli yang sudah disebutkan di atas, evaluasi itu ialah sebuah penilaian untuk mendapatkan suatu keputusan atau penilaian untuk menentukan nilai dari suatu hal. Kemudian mengenai kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin, yakni curriculae, artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelajar. Yang mana dimaknai pada waktu itu pengertian kurikulum ialah jangka waktu mengenai pendidikan yang harus ditempuh oleh seorang siswa dengan tujuan untuk memperoleh ijazah. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Merupakan definisi dari kurikulum berdasarkan pasal 1 butir 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dari pengertian evaluasi dan kurikulum di atas, maka kami menyimpulkan bahwasannya pengertian evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Atau evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Tujuan, fungsi, dan peran evaluasi kurikulum. Tujuan evaluasi kurikulum tidak dapat dilepaskan dari pengertian evaluasi itu sendiri, yaitu untuk menilai efektivitas program dan sebagai alat bantu dalam implementasi kurikulum atau pembelajaran. Lalu kemudian fungsi. Fungsi dari evaluasi kurikulum. Ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi integritas, yaitu untuk memberikan pendirian atau integritas kepada para peserta didik. Yang kedua, fungsi persiapan, yang dimaksudkan untuk memberikan persiapan atau modal awal bagi peserta didik untuk mempersiapkan diri memasuki jenjang pendidikan berikutnya, atau bahkan yang lebih luas, yaitu sebagai persiapan untuk hidup di masyarakat. Yang ketiga, fungsi penyesuaian, di mana kurikulum itu melakukan adaptasi atau penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat.
Yang keempat, fungsi diferensiasi, yaitu menjadikan kurikulum sebagai alat pendidikan yang memperhatikan setiap pelayanan kepada para peserta didiknya. Karena setiap peserta didik itu memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Fungsi diagnostik, yaitu fungsi untuk memahami dan mengarahkan potensi dimiliki oleh peserta didik supaya dapat terus menggali dan mengasah potensi yang dimiliki. Fungsi pemilihan, yaitu memberikan fasilitas kepada peserta didik dengan cara memberikan kesempatan kepada mereka dalam memilih program pembelajaran sesuai minat dan bakat peserta didik masing-masing. Kurikulum atau evaluasi kurikulum juga memiliki peran, yang dimana ada 3 hal yang berkenaan dengan peran kurikulum. Yang pertama sebagai konsep moral judgment, yaitu ialah konsep utama dalam permasalahan nilai. Hasil dari suatu nilai berisi suatu nilai yang akan digunakan untuk tindakan selanjutnya. Yang kedua, evaluasi dan penentuan keputusan, di mana bahan evaluasi dalam hal kurikulum itu menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan yang akan diambil selanjutnya. Yang ketiga, evaluasi dan konsensus nilai. Kesatuan penilaian dapat dicapai melalui suatu konsensus. Konsensus tersebut berupa kerangka kerja penelitian yang dipusatkan pada tujuan-tujuan khusus, pengukuran prestasi belajar behavioral, analisis statistik dari prestasi, tes, dan post-tes. Pada masa kini, kemudian dikenal ada 2 kelompok model evaluasi kurikulum, yaitu model kuantitatif dan model kualitatif. Adapun beberapa model evaluasi kualitatif yaitu yang pertama, measurement. Evaluasi pada dasarnya adalah pengukuran perilaku siswa untuk mengungkapkan perbedaan individual maupun kelompok. Dan adapun yang kedua, model Black Box Taylor. Menurut model ini, evaluasi kurikulum hanya berhubungan dengan dimensi hasil belajar yang dilandasi oleh evaluasi yang ditunjukkan pada tingkah laku awal peserta didik dan evaluasi yang dilakukan pada saat peserta didik telah melaksanakan kurikulum. Dan adapun yang ketiga, model teoritis Taylor-Maguire. Pertimbangan teoritik menjadi sangat dominan dalam model ini, di mana terdapat 2 kegiatan utama yang harus dilakukan. Yang pertama, mengumpulkan data objektif yang dihasilkan dari berbagai sumber mengenai komponen tujuan. Yang kedua, hasil dari pengumpulan data dan masukan pada materi tujuan, penafsiran, strategi, dan hasil belajar. Adapun evaluasi kualitatif, yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama, model studi kasus. Evaluasi model studi kasus memusat dan perhatian pada kegiatan kurikulum di satu satuan pendidikan. Dan adapun model illumination, evaluasi pada dasarnya merupakan studi mengenai pelaksanaan program, pengaruh faktor lingkungan, kebaikan dan kelemahan program. Dan adapun model education system evaluation, perbandingannya antara performa setiap dimensi program dan kriteria yang akan berakhir dengan suatu deskripsi judgment. Dan adapun responsif, yaitu model responsif tidak berbicara tentang pemakaian instrumen, tetapi memberikan perhatian yang besar instrumen evaluasi dengan pelaksanaan kurikulum. Evaluasi implementasi kurikulum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi pada proses belajar mengajar di dalam kelas, meliputi konsep, prinsip,
nilai pengetahuan, metode, alat, dan kemampuan pengajar yang diuji dalam bentuk perbuatan untuk mewujudkan kurikulum yang nyata. Kegiatan evaluasi kebutuhan dan kelayakan terhadap kurikulum adalah suatu keharusan yang esensial dalam rangka pengembangan program kegiatan pendidikan pada umumnya dan peningkatan kualitas siswa pada khususnya. Demikian pemaparan dari materi kami mengenai evaluasi kurikulum. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan menjadi wawasan bagi teman-teman atau rekan-rekan yang menyaksikan video pembelajaran ini. Kami memohon maaf apabila dalam penyampaian materi kami terdapat kekeliruan atau kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Saya mewakili teman-teman rekan-rekan kelompok saya mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.